Matematika, Bab 5, Statistika. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghitung pengumpulan data secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali ya Kak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar matematika statistika. Sebelum kalian belajar mengenai pengumpulan data, kalian harus tahu lebih dahulu apa itu data. Data adalah segala keterangan atau informasi yang memberikan gambaran tentang suatu kejadian. Apa sih tujuan kita mengumpulkan data? Yang pertama adalah untuk memberikan gambaran suatu keadaan. Yang kedua, untuk pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana caranya kita mendapatkan data? Yang pertama adalah dengan cara wawancara, yang kedua pengamatan, dan yang ketiga kuesioner. Hari ini kita belajar tentang pengumpulan data, mengurutkan data, dan mengelompokkan data. Simak penjelasan dengan berikut ya Nak. Ya anak-anak, kita sudah masuk ke bab statistika. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang mengumpulkan data. Sudah dijelaskan bahwa data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu 1. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber. Yang kedua, pengamatan, yaitu pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian. Dan yang ketiga adalah kuesioner, yaitu pengumpulan data secara tidak langsung, yaitu melalui angket. Angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber. Yang kedua, kita akan belajar mengurutkan data. Untuk memahami tentang pengurutan data, simaklah masalah berikut. Diketahui hasil pengukuran tinggi badan siswa dalam sentimeter adalah sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sentimeter siswa yang paling tinggi. Dengan data di atas, untuk mencari nilai maksimum dan minimum akan sulit dan memakan waktu lebih lama apabila datanya banyak. Tetapi apabila datanya telah diurutkan dari rendah ke tinggi atau sebaliknya, data tersebut akan lebih informatif. Ya, cara mudahnya kita harus mengurutkan data dari yang terendah. Ya, sudah diurutkan ya Nak ya. Data terendah 135. Diurutkan hingga data tertinggi. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan. Setelah data diurutkan, didapatkan ketinggian siswa paling tinggi adalah 142 cm. Data seperti penyelesaian masalah di atas disebut data urut, sedangkan menyusun setiap data dari data terendah atau sebaliknya disebut mengurutkan data. Dari urutan data tersebut dapat mencari rentang datanya ya Nak, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah.
Rumusnya adalah rentang data sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Dan yang ketiga, kita belajar mengelompokkan data. Ya, simaklah masalah berikut. Hasil ulangan matematika siswa kelas 6 yang berjumlah 16 orang adalah sebagai berikut. Nah, guru ingin mengelompokkan nilai yang diperoleh setiap siswa tersebut. Bagaimana ya menyelesaikannya? Lalu yang ditanyakan, ada berapa orang yang mendapat nilai 60, 70, 80, 90, dan 100? Ya, untuk menyelesaikan masalah dalam pengelompokan data adalah sebagai berikut. Nah, agar lebih mudah buat tabelnya ya nak ya. Nah, dari soal yang tadi telah disebutkan. Nah, ini adalah tabel frekuensi, di mana yang dapat nilai 60 menggunakan turus ya nak, untuk memudahkan agar tidak ada data yang terlewat. Yang mendapat nilai 60 sebanyak 2, 70, 3, 84, 94, 103. Nah, jumlah banyaknya siswa ini sama ya nak ya dengan jumlah di soal. Jadi kita bisa menjawab pertanyaannya. Siswa yang mendapatkan nilai 60 sebanyak 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 sebanyak 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 90 sebanyak 4 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 100 sebanyak orang. Mudah kan nak? Bagaimana? Mudah ya nak materi hari ini? Agar kalian lebih memahami mengenai pengumpulan data, kerjakan soal-soal di Google Classroom sesuai penjelasan tadi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengajar. Tetap semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.